Baik anak-anak ustazah semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai penjumlahan pecahan biasa, penjumlahan pecahan campuran, dan penjumlahan pecahan desimal. Nah, untuk materi kali ini, penjumlahan berbagai bentuk pecahan hampir sama dengan penjumlahan pecahan sebelumnya, cuman langkah pertama yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah mengubahnya ke bentuk yang sama. Nah, bagaimana caranya? Coba amati contoh berikut. Oke, contoh. Contoh yang pertama, Ustazah punya 0,15, Ustazah tambah dengan 1/2. Oke, anak-anak Ustazah. Nah, langkahnya kita rubah dia ke bentuk yang sama. Di sini ada dua bentuk anak-anak Ustazah, ada bentuk desimal dan ada bentuk pecahan biasa. Oke. Yang pertama, kita rubah dia dulu ke bentuk pecahan. Nah, cara yang pertamanya, yang A, mengubah ke bentuk pecahan. Oke. Nah, berarti yang akan kita rubah adalah 0,15. Nah, kita rubah dia 0,15. Masih ingatkah anak-anak ustazah merubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa? Insya Allah masih ya nak. Nah, kalau dia satu angka di belakang koma berarti per 10. Kalau dua angka di belakang koma berarti per 100. 3 angka per 1000. Nah, sekarang dia dua angka anak-anak ustazah berarti per 100. Oke. Nah, sekarang kita tinggal menghilangkan tanda komanya, berarti tinggal angka 15. Nah, 15 per 100. Jadi 0,15 ini sama dengan 15 per 100. Nah, ini terlalu besar anak-anak ustazah. Bisa kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Oke, kira-kira ini kita bagi dengan angka berapa supaya dia lebih sederhana? Angka 5 ya, 15 bagi 5 ke 3, 100 bagi 5 20. Nah, 3 per 20. Kira-kira ini sudah sederhana atau masih bisa kita sederhanakan? Sudah sederhana ya. Nah, jadi 0,15 sudah bisa kita rubah menjadi 3 per 20. Nah, jadi kita bisa selesaikan anak-anak ustazah. Nah, kita salin lagi ya. 0,15 tambah 1 per 2. Sama dengan ini kita rubah jadi 3 per 20 tambah 1 per 2. Oke, sekarang sudah sama dia dengan penjumlahan pecahan biasa. Nah, baik anak-anak ustazah, berarti kita bisa menyelesaikannya dengan menyamakan penyebutnya. Kita cari dulu KPK dari 20 dan 2. Masih ingat caranya anak-anak ustazah? Kita cari ya. Oke, kita bagi 2. 20 bagi 2, 10. 2 bagi 2, 1. Kita bagi 2 lagi. 10 bagi 2, 5. Nah, ini tetap 1. Kita bagi 5. 5 bagi 5, 1. Oke. Nah, berarti KPK-nya 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2, 4. 4 kali 5, 20. Nah, per 20 tambah per 20. Oke, 20 bagi 20, 1 kali 3, 3. 20 bagi 2, 10 kali 1, 10. Berarti kita tambahkan pembilang. 3 tambah 10, 13 per 20. Oke, 13 per 20. Kira-kira ini bisa kita sederhanakan? Tidak. Nah, bisa kita jadikan campuran? Tidak juga. Berarti jawabannya adalah 13 per 20. Nah, jadi 0,15 kita tambah dengan 1 per 2. Kalau kita rubah dia ke bentuk pecahan, hasilnya adalah 13 per 20. Oke, anak-anak ustazah. Langkah yang keduanya atau cara yang keduanya, mengubah ke bentuk desimal. Oke, kita salin lagi soalnya ya. 0,15 tambah 1 per 2. Nah, berarti yang akan kita rubah adalah anak-anak ustazah 1 per 2. Oke, kita rubah 1 per 2 ya. Ubah
1/2 menjadi pecahan desimal. Nah, caranya yang pertama bisa kita bagi langsung. Oke, anak-anak ustazah, bisa kita bagi langsung atau kita rubah dia menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Oke, sekarang kita bagi langsung dulu. Bagi langsung ya. Nah, berarti 1/2, 1 dibagi 2. Kita cari seperti mencari pecahan campuran. Oke, dah. 1 bagi 2, 0. 0 kali 2, 0. Ini pelajaran kelas 4 ya. Insya Allah ingat ya nak. 1 kurang 0, 1. Oke, turun 0, naik koma. Nah, 10 bagi 2 dapat 5. 5 kali 2, 10. Oke, bisa ya. Jadi 1/2 ini sama dengan 0,5. Atau anak-anak ustazah boleh menjadikannya per 10, per 100 atau per 1000. Nah, karena tadi satu angka di belakang koma per 10, 2 angka per 100, dan 3 angka per 1000. Sekarang kita rubah dia 1/2. Nah, ini bisa kita rubah dia per 10. Berarti sama-sama kita kalikan dengan angka yang sama, tapi hasilnya harus per 10. Nah, kita buat di sini dulu. 1. Nah, kali berapa dia yang hasilnya per 10. Nah, berarti 2. Nah, 2 kali berapa yang hasilnya per 10? 2 kali 5. Nah, berarti di atasnya juga kali 5. 1 kali 5, 5. Nah, 2 kali 5, 10. Jadi 5 per 10. Ingat lagi anak-anak ustazah, kalau per 10 satu angka di belakang koma. Berarti 5 per 10 ini sama dengan 0,5. Nah, jadi untuk merubah pecahan biasa menjadi desimal, antum bisa bagi langsung atau antum rubah dia per 10 kah, per 100 kah, atau per 1000. Nah, jadi kita bisa selesaikan ya anak-anak ustazah. Jadi ini 0,15 kita tambah dengan setengah jadi 0,5. Nah, ingat lagi penjumlahan pecahan desimal lebih mudah kalau kita gunakan cara bersusun ke bawah ya, komanya kita sejajarkan. Oke, kita tulis di sini cara 0,15, 0,5. Oke, komanya samakan ya nak, tambah 5 nggak ada teman, berarti temannya 0 kita kasih ya. Jadi 5 tambah 0, 5. 1 tambah 5, 6,0. Nah, jadi jawabannya 0,65. Nah, untuk soal 0,15 tambah 1/2, kalau kita rubah dia ke bentuk desimal, ya hasilnya adalah 0,65. Oke anak-anak ustazah. Anak ustazah, kita masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini ustazah punya 2,4. Ustazah tambah dengan 1/4. Nah, sekarang ada pecahan desimal dan ada pecahan campuran. Caranya tetap sama anak-anak ustazah. Kita bisa merubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa dan dalam bentuk pecahan desimal. Sekarang kita rubah dia dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang A tadi ya nak, mengubah ke bentuk pecahan. Oke. Nah, berarti yang akan kita rubah adalah 2,4. Nah, ingat lagi anak-anak ustazah, satu angka di belakang koma adalah per 10, 2 angka per 100, 3 angka per 1000. Oke, berarti 2,4. Dia satu angka di belakang koma anak-anak ustazah, berarti per 10. Nah, hilangkan komanya kata ustazah, berarti sisanya angka 2 dan 4, berarti 24. Nah, oke, 24 per 10. Nah, ini juga masih besar anak-anak ustazah, bisa kita sederhanakan. Bisa ya kita bagi dengan angka yang sama. Kita bagi 2 bisa ya nak. Nah, 12 per 5. Oke, dah. Nah, sekarang kita bisa mengganti 2,4 jadi 12 per 5. Nah, kita selesaikan. Jadi
2,4 tambah 21/4. Nih, 2,4 jadi 12/5. Kita tambah. Nah, ini pecahan campuran anak-anak ustazah, kita rubah dia dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Masih ingat anak-anak ustazah caranya kan? Insya Allah masih ya. Nah, 21/4 kita rubah 21/4 sama dengan ini ya, 2 kali 4 tambah 1/4. Nah, ingat lagi ya pertemuan sebelumnya, 2 kali 4 8 tambah 1 9, 9/4. Oke, kita pindah ke sini. Nah, sekarang dia sudah jadi pecahan biasa, berarti kita tinggal menyamakan penyebutnya. Jadi 5 sama 4 kita cari KPK-nya ya nak. Kita cari KPK-nya. Bagi 2 tetap ini 2. Bagi 2 ini tetap ini 1. Kita bagi 5 1 1. Oke, berarti KPK-nya 2 kali 2 kali 5. Nah, oke, 2 kali 2 4 kali 5 20. Nah, kita ganti per 20 tambah per 20. Oke, 20 bagi 5 4. 4 kali 12 berapa? 48. 20 bagi 4 5. 5 kali 9. 5 kali 9 berapa anak-anak ustazah? Sudah ketemu? 45 ya? Nah. Oke, sekarang kita jumlahkan. 48 kita tambah dengan 45. Berapa anak-anak ustazah? 93. 93/20. Oke. Nah, kira-kira ini bisa enggak kita sederhanakan? Enggak ya? Kita jadikan campuran bisa? Bisa ya. Nah, kita cari di sini. 93 bagi 20. Berapa ya? 4. 4 kali 20 40. Kurang 3. 13 berarti 44 13/20 jawabannya. Cara yang B, merubah ke bentuk desimal. Nah, kita salin lagi soalnya. 2,4 tambah 21/4. Nah, berarti yang akan kita rubah adalah 21/4. Oke, kita rubah. Kita ubah 21/4 ke bentuk desimal. Nah, oke anak-anak ustazah. Nah, kita jadikan dia dulu pecahan biasa. Nah, 21/4 ini sama dengan 9/4. Nah, bisa kita bagi langsung. Bagi langsung. 9 bagi 4. Oke, 9 bagi 4 42. 2 kali 4 8, kita kurang. 9 kurang 8 1. Turun 0 naik koma. Ini pelajaran kelas 4 ya anak-anak. Nah, 10 bagi 4 berapa nak? 2. 2 kali 4 8. Kita kurang. 10 kurang 8 2. Turun 0 lagi. Nah, 20 bagi 4 dapat 5. 5 kali 4 20. Oke, kita kurangkan. Baru habis ya. Jadi 21/4 ini sama dengan 2,25. Nah, berarti bisa kita pindahkan ya nak. Nah, kita pindahkan ke sini. 2,4 kita tambah dengan 2,25. Nah, ini kita pakai cara bersusun ke bawah ya. Nah, cara 2,4 2,25 kita jumlah. Ini enggak ada teman ya, kasih 0. 0 tambah 5 5, 4 tambah 2 6, 2 tambah 2 4. Jadi hasil 2,4 kita tambah dengan 21/4 kalau dirubah ke bentuk desimal adalah 4,65.